Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Noven Pramudia dari kelas 2D4TA NRP 11101911014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya buat, yaitu deteksi kebakaran dan gas berbahaya dalam ruangan. Ini adalah form GUI yang saya buat. Ini bagian untuk memilih serial port dan memilih baud rate-nya. Kemudian ini button untuk mengontrol servo dari GUI ke microcontroller. Jadi ketika ini ditekan, maka servonya akan bergerak sesuai dengan program yang telah dibuat. Kemudian bagian ini untuk menampilkan data yang telah dikirim oleh Arduino ke GUI. Kemudian ini untuk menyimpan data dalam format teks. Kemudian bagian ini untuk menampilkan data dari Arduino dalam bentuk GUI ini. Untuk data gas saya menggunakan aqua gauge. Yang ini data untuk LPG, ini karbon monoksida, dan ini untuk asap. Kemudian untuk suhunya saya menggunakan vertical progress bar, dan untuk kelembapannya saya mau menggunakan gauge. Lalu untuk relaynya, indikatornya saya menggunakan button dari library industrial. Lalu kita ke programnya. Ini inisialisasi variabel. Kemudian ini untuk mendapatkan serial port yang ada pada PC dan menambahkannya ke combo box 1. Kemudian button 4 ini untuk fungsi save data. Untuk button 6 ini untuk memilih folder. Lalu button 1 ini untuk mengkonekkan ke serial port. Kemudian button 2 ini untuk memutus serial portnya atau mendiskonekkan. Kemudian ini untuk menerima data dari Arduino. Ini fungsi proses data, menerima data untuk menerima data dari Arduino. Ini data yang diterima dari Arduino dengan indeks A akan dikonversi ke tipe data byte dan disimpan pada variabel temp. Jadi ini indeksnya A, indeksnya sesuai yang ada di sini. Karena suhunya saya beri indeks A, maka pada Visual Studio di sini juga diisikan A. Begitu seterusnya, seperti bumi ini untuk kelembapan, saya beri string B, jadi indeksnya harus sesuai. Kemudian ini untuk mengonversi data dari variabel temperatur ke data suhu, sehingga nanti bisa ditampilkan ke text box. Begitu seterusnya seperti data-data lainnya. Kemudian untuk data 5 ini, data text box 5 ini untuk menampilkan data secara keseluruhan pada text box 5 ini. Lalu ketika data relay 1 ini untuk mendesain if else. Ketika data relaynya 1, maka button 1 industrial atau relay 1-nya akan nyala.
sehingga saya beri warna warna hijau. Kemudian jika data relay 2 nya sama dengan 1, maka yang menyala adalah relay 2, sehingga industrial button 2-nya yang saya beri warna hijau. Kemudian ini untuk mengonversi data ke dalam tampilan toolbox ini. Kemudian ini button untuk meng-close form. Lalu ini yang saya sebutkan tadi, yaitu mengontrol servo. Di sini saya mengirimkan string Y untuk mengontrol servo. Jadi ketika string Y dikirim dengan mengklik button kontrol servo tadi, maka servonya akan bergerak sesuai dengan program ini. Lalu untuk demo GUI-nya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat program Arduino dari project yang saya buat. Project yang saya buat ini berjudul deteksi kebakaran dan gas berbahaya dalam ruangan. Yang pertama adalah memasukkan library yang akan digunakan, kemudian mendefinisikan global variable. Lalu LCD yang saya gunakan adalah 20x4, tipe sensor DHT-nya adalah DHT11, lalu sensor gasnya adalah MQ2. Kemudian void setup untuk menjalankan program sekali, ini digunakan untuk inisialisasi port yang akan digunakan dan pemanggilan fungsi USART, DHT, dan LCD, dan mengaktifkan serial komunikasi 1. Ini saya menggunakan bantuan USB TTL. Baud rate yang digunakan adalah 19200. Kemudian ada void serial rate, ini untuk mengirimkan data ke GUI. Lalu yang ini digunakan untuk mengirimkan data dari GUI ke Arduino. Ini digunakan untuk mengontrol servo. Kemudian ini fungsi USART untuk menampilkan data ke serial monitor Arduino. Kemudian fungsi read ini untuk pembacaan sensor. Kemudian fungsi loop ini untuk menjalankan program secara berulang-ulang. Pemanggilan fungsi yang tadi. Kemudian ini untuk program untuk menyalakan relaynya. Untuk if else-nya ini nilainya bisa dirubah-rubah sesuai keinginan. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka serial 1-nya diberi nilai 1, serial relay 2-nya diberi 0. Kemudian port C yang high adalah PC4 dan PC2. Kemudian sprintf ini untuk mencetak data ke serial monitor. Kemudian LCD ini digunakan untuk menampilkan data ke LCD. Kemudian apabila tidak terpenuhi, maka yang high adalah port C6 dan serial relay 10 dan serial relay 2-nya diberi nilai 1. Kemudian sama seperti tadi, sprintf ini untuk menampilkan ke serial monitor dan LCD untuk menampilkan data ke LCD. Ini adalah program untuk mengontrol relay LED. Jadi nilai konsentrasi smoke-nya pada if-nya saya set lebih dari 30.000 sehingga nilainya besar sekali. Jadi lalu kita lihat ke LCD-nya, nilai konsentrasi smoke-nya adalah 261 sehingga tidak memenuhi kondisi if tadi, sehingga yang on ini relay 2 atau relay LED. Dapat kita lihat di sini yang menyala LED dan kipas DC-nya masih mati. Kemudian saya akan mengetes untuk relay kipas DC-nya. Jadi untuk konsentrasi
smoke-nya saya set lebih dari 30 sehingga nilainya kecil sekali. Kemudian kita lihat di LCD-nya, nilai konsentrasi smoke-nya 226 ppm atau part per million. Jadi karena nilainya lebih dari 30, maka relay satunya nanti yang akan on, dan nanti buzzernya juga akan on. Jadi kita coba upload. Kita lihat pakai pastinya on dan buzzernya juga on karena memenuhi syarat dari if tadi, yaitu lebih dari 30. Kemudian ini untuk mengetes fungsi write dari GUI ke microcontroller. Jadi saya di sini melakukan kontrol servo dengan button kontrol servo tersebut. Ketika ditekan maka akan mengirimkan sebuah string yang kemudian diterima oleh Arduino, dan dengan diterimanya string tersebut maka servo tersebut bisa bergerak. Jika saya tekan buttonnya akan seperti ini servonya. Ya, seperti itu. Kemudian ini untuk hasil run dari program yang saya buat. Kita buka juga Arduino-nya, kita upload programnya. Untuk portnya, untuk serial monitornya digunakan port COM5. Kita buka serial monitornya, lalu untuk yang ada di GUI, portnya kita harus pilih yang berbeda, karena jika kita pilih yang sama maka akan muncul error karena portnya sudah digunakan. Jadi kita gunakan port 4 sesuai dengan USB power Arduino. Kita tancapkan di mana, kita klik connect, maka data dari Arduino secara real time akan ditransfer ke sini. Lalu untuk semua datanya ditampilkan di textbox 5 juga. Kemudian jika kita ingin menyimpannya, maka kita mengklik pilih folder dan mencari direktori mana yang ingin kita simpan. Ya, seperti ini. Kita klik OK, klik save. Jadi ketika sudah diklik save, maka datanya akan tersimpan dengan format teks seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.